Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Udzibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur yang tiada terkira kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Amir Suban, wilayah Kalbar yang dimuliakan Allah beserta staf yang telah sedemikian rupa merancang kegiatan ini. Para ikhwan dan akhwat, ada juga anak-anak di sini, bahkan emak-emak juga ada di sini ya. Di mana-mana nih, ada di Parit Naim, kalau di Pontianak di Masjid An-Nubuwah, ada juga di Niabah Mempawah. Tayan yang paling banyak nih. Maksudnya banyak kameranya ya. Orangnya juga banyak. Alhamdulillah, para hamba Allah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita telah berada di penghujung Ramadan. Saya sangat bersuka hati melihat tema yang disampaikan oleh teman-teman dari para pemuda-pemuda yang luar biasa ini ya, para suban. Temanya itu apa temanya Pak Ikhwan? Menggapai ridho Allah di penghujung Ramadan. Kayak redaksinya tidak sama persis seperti itu, tapi intinya itulah dia. Kalau sudah bicara tentang ridho Allah itu mesti sesuatu yang sangat istimewa. Bisa dibilang itu sesuatu yang sudah sampai pada level puncak. Nah, kalau sudah ridho ini sudah puncak beneran. Sudah tidak ada lagi. Di atas itu sudah tidak ada lagi, itu sudah semaksimal-maksimalnya gitu ya. Makanya saya sangat bersuka hati kalau anak-anak muda kemudian menyampaikan tentang ridho Allah. Nah, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, abang-abang, kakak-kakak, kira-kira sudah 25 hari Ramadan nih. Ini sekarang sudah 25 hari, sebentar lagi. Ini 1 jam tak sampai, kita sudah melewati hari yang ke-25, masuk ke hari yang ke-26. Kira-kira sudah dapat apa nih di Ramadan nih? Di 25 hari Ramadan. Yang katanya bulan penuh dengan keberkahan, kenikmatan. Sudah apa yang didapatkan? Dapat? Yang jelas berat badan turun. Ada yang turun 2 kilo? Lumayan kan untuk diet. Kalau saya terbalik. Malah kayaknya sih malah nambah nih berat badan. Ini aneh juga nih. Nah, ya artinya itu nikmatnya itu lari ke perut kali. Nah, Masya Allah. Apa yang sudah didapatkan para ikhwan? Ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. 25 Ramadan sudah dapat apa? Kalau itu sebuah kenikmatan, dapat kenikmatan apa? Kalau itu sebuah perubahan diri, perubahan apa? Nah, apa kira-kira? Silakan merespon. Yang dari tanya dulu. Dapat apa? Ada yang mau ngomong, buka itunya. Apa? Mic-nya dibuka. Silakan, satu orang ya. Yang dari tanya. Sudah dapat apa? Ada yang sudah dapat THR? Ya, nggak ada yang respon dari Tayan nih. Mungkin susah sinyalnya kali. Dari sini, dari Pontianak, dari Anubuah, sudah dapat apa? Anak-anak, 25 Ramadan dapat apa? Bingung, mau dapat apa? Rasanya tak dapat apa-apa. Ah, dapat baju baru. Itu bukan dapat dari Ramadan tuh, dapat dari bapaknya tuh.
Ibu-ibu sudah dapat apa? 20 hari Ramadan sudah dapat apa? Alhamdulillah. Ini suka nih kalau sudah bicara tentang batin. Tadi sudah tenang, batinnya sudah tenang. Itu tandanya dia sudah dapat THR itu. Ya, kita harus introspeksi diri karena kita sudah hampir menyelesaikan Ramadan yang mestinya mengubah manusia biasa. Insya Allah kita sudah punya iman. Dikit-dikit adalah iman. Menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar daripada takut kepada apapun dan siapapun. Itu orang takwa tuh. Kita pasti punya takut. Semua kita ini pasti punya takut. Allah ciptakan kita dengan rasa yang lengkap. Di antaranya rasa takut. Kita pasti punya rasa takut. Orang yang bertakwa, dia menempatkan rasa takutnya kepada Allah jauh melebihi rasa takut kepada siapapun dan apapun. Kita ini hidup selalu dibayang-bayangi ketakutan. Ya enggak, ibu-ibu? Tiap hari bangun tidur itu udah takut dah. Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak apa takut apa nih? Takut tak dapat duit. Kalau dia balik dari kerja, takut dimarah sama bini nanti kalau balik ke rumah. Duitnya tak bagi. Anak-anak juga gitu, ada rasa takut. Nah, ada ketakutan yang bisa kadang-kadang membuat kita stres tuh. Takut miskin. Takut anak nakal kalau bagi orang tua. Kalau bagi anak-anak lain lagi, takut tak tercapai cita-cita. Begitu seterusnya. Banyak sekali rasa takut yang menghantui seseorang. Orang yang bertakwa, rasa takut terbesar dalam dirinya itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau kita takut kepada Allah justru menimbulkan ketenangan. Itu bedanya. Kalau kita takut kepada selain Allah, yang timbul itu kekhawatiran, malah kecemasan, nanti menjadi gangguan, jadi penyakit gangguan kecemasan. Kalau kita takut kepada Allah, yang muncul di dalam hati kita adalah ketenangan. Kalau adik ibu tadi bilang itu tenang batin, mudah-mudahan itu bersumber dari rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Para Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Sebenarnya semua ajaran Islam, syariat yang Allah turunkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada maksud dan tujuannya. Itu ada connect dengan manusia. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat. Di antara hikmahnya itu adalah karena manusia itu punya potensi untuk mengembangkan rasa keakuannya, egoisme dirinya. Ada manusia yang paling ego, yang dia merasa paling hebat zaman dahulu, sehingga dia mengatakan, qalu ana rabbukumul a'la. Itu bersumber dari nafsu dirinya, yang dia merasa orang yang paling hebat, paling super, bahkan dia katakan dia bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Kata dia gitu. Sampai dia mengaku, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Masya Allah. Manusia bisa begitu. Kemudian, apa koneksinya? Apa hubungannya dengan sholat? Para hamba Allah. Kalau kita sholat, maka kita menyadari, kita menyembah sujud kepada Allah. Kita berada pada tempat yang terendah kalau di hadapan Allah. Tak mungkin orang akan menjadi seperti Fir'aun kalau orang itu benar sholatnya. Karena dia berada langsung di titik terendah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam diri kita itu ada satu nafsu yang membuat kita besar kepala, sombong, angkuh, merasa hebat. Betapa banyak orang yang memiliki itu sekarang. Kalau dia benar sholatnya, saya sangat yakin perasaan itu bisa ditekan kembali pada titik semula. Memang Allah ciptakan perasaan itu. Perasaan nafsu seperti itu Allah ciptakan. Tapi bukan untuk diikuti, bukan. Untuk ditundukkan. Kalau tidak ditundukkan, maka muncul rasa seperti Fir'aun. Orang yang angkuhnya luar biasa, bahkan merasa menyamai Tuhan. Na'udzubillah. Terus, ada lagi Allah perintahkan syariat infak. Para Allah sekalian, manusia ini, kalau dia kan manusia ini kan Allah ciptakan, ada rasa memiliki, ya kan? Semua kita ini, rasa memiliki tertanam dalam hati kita. Ada yang rasa memiliki harta. Kalau yang sudah punya keluarga, rasa memiliki anak. Kalau yang sudah punya rumah, rasa memiliki rumah. Punya kendaraan, rasa memiliki kendaraan. Begitu seterusnya.
Dorongan rasa atau nafsu rasa memiliki ini, kalau ditumbuh suburkan, kalau terus diikut-ikuti, bahkan mungkin sampai kita sembah rasa memiliki ini, maka nanti kita akan sampai pada puncak seperti orang yang tak puas-puas dengan dunia. Orang yang hartanya memang Allah takdirkan, Allah uji dia, Allah berikan harta seluas-luasnya kepada Qarun. Sampai dalam Al-Quran disebutkan, kuncinya saja itu tidak mampu dibawa oleh orang yang kuat-kuat. Kuncinya bukan hartanya. Bagaimana dengan hartanya? Itu bahasa Al-Quran seperti itu menyebutkan tentang Qarun. Itu dorongan dalam dirinya, diri manusia, nafsu ingin memiliki, mengumpulkan harta, mencari harta, menumpuk harta. Ada nggak rasa puas tuh? Saya pernah ceritakan dulu di sini kalau saat itu tausiahnya itu, kalau tidak salah. Itu tuh, kalau kita bicara tentang harta nih para Allah sekalian, mulai dari awalnya itu kita mau nyari makan. Kerja itu mau nyari makan. Begitu udah cukup makan, apa kita selesai kerja? Enggak. Masih nambah lagi nafsu kita. Niatnya berubah. Apa? Ingin menambah, ingin punya rumah kendaraan yang bagus. Rumahnya sudah ada, tapi karena hartanya meningkat, dia mengubah dia punya niat. Ingin punya kendaraan dan rumah yang bagus. Kerja lagi. Dapat kendaraan dan rumah yang bagus. Apa berhenti dia kerja? Apa berhenti dia berniat? Enggak. Nambah lagi dia punya niat. Apa niatnya? Ingin menjadi orang yang terpandang, orang yang kaya. Terus dia bekerja, udah dapat di harta itu. Menjadi orang terpandang, menjadi orang yang kaya. Apa? Sudah berhenti dia bekerja? Sudah merasa hebat? Enggak. Nambah lagi niatnya. Ingin menjadi orang terkaya dari semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, begitu terus. Kata Rasul. Sampai nanti manusia itu, kalau dia sudah dapatkan 1 gunung Uhud emas, maka dia akan meminta lagi 1 gunung Uhud emas. Maksudnya sebesar gunung Uhud emasnya itu dia minta. Artinya tak akan puas sampai tanah masuk ke mulutnya. Artinya sampai dia mati. Itu manusia. Allah kasih satu sampel, satu contoh, yakni Qarun, manusia yang tak pernah puas sampai kemudian Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Para hamba sekalian, kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah yang hadir secara virtual maupun yang hadir di sini, kita nih sesungguhnya dalam diri kita nih. Ayo kita lihat diri kita masing-masing. Ayo para ikhwan, kita koreksi diri kita, masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kita sebenarnya memiliki apapun yang dipunyai oleh Qarun dan Fir'aun. Naudzubillah. Apa bedanya kita? Secara unsur kemanusiaan, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama kok Allah ciptakan kita dengan dia itu. Tetapi, kalau nafsu menumpuk harta, kalau nafsu egois diri itu, kalau itu yang dipelihara, itu yang ditumbuh suburkan, tanpa terkendali, sepenuhnya kita ikuti, maka dia akan menjadi orang-orang seperti Qarun dan Fir'aun. Allah kasih contoh seperti itu. Kita ini memiliki unsur yang sama dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah. Kemudian Allah punya syariat puasa. Ini sungguh luar biasa. Makanya kembali tadi ke apa yang kami sampaikan di awal. Syariat Allah itu mesti merupakan jawaban dari apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Hubungannya dengan puasa. Kita punya nafsu makan dan seksual. 2 nafsu. Apa fungsi 2 nafsu ini sebenarnya? Kalau saya tanya, adik-adik kira-kira, anak sorry adik lah kalau gini nih. Harus orang yang tidak lagi hijau ya, sudah biru nih. Tanya Bang Ibnu aja lah. Bang Ibnu, kira-kira nafsu ini apa fungsinya? Nafsu makan dan nafsu seksual. Fungsinya untuk apa? Bisa nggak? Pertanyaannya iya atau tidak. Bisa nggak manusia hidup tanpa 2 nafsu ini? Tidak bisa. Artinya 2 nafsu ini penting apa tidak? Sangat penting. Nah, itu yang paling keras pentingnya itu paling terasa berarti ya. Iya. Manusia Allah kasih 2 nafsu ini agar dia berlangsung kehidupannya. Karena Allah telah tetapkan manusia sejak diciptakan dari awal dulu Nabi Adam alaihissalam sampai nanti batas akhir Allah telah tetapkan harus berkembang biak. Allah telah tetapkan begitu. Jadi manusia itu Allah rancang untuk berkembang biak. Makanya Allah kasih perangkat. Apa itu perangkatnya? Di antaranya nih, perangkat nafsu makan dan nafsu libido seksual. Agar apa? Dia bisa berkembang biak. Sungguh para hamba Allah sekalian, apa makanan yang paling enak? Sebutkan ya.
Kalau bulan puasa ini tak ada enak. Kita kasih kata orang Sambas kata kelembung ya itu pun enak. Tentang kelapa tuh. Dalaman kelapa itu. Ya kan? Nah, coba apa makanan yang paling enak adik-adik? Anak-anak. Apa yang paling enak? Nah, sebutkan tuh. Siapa namanya? Anak Ustaz Jamiat ini siapa? Hah? Ropit. Apa makanan yang paling enak? Kata teman saya, bulan puasa itu Ustaz, dia bilang kalau mau berbuka, sunnahnya pakai kurma. Wajibnya pakai gorengan. Nah, jangan gitu ya tapi. Apa yang paling enak makanan? Nah, sebutkan aja lah. Satu aja. Bingke. Sebutkan aja satu makanan yang paling enak. Di antaranya bingke. Makanan itu tak mungkin masuk ke dalam perut kita. Kalau kita tak punya nafsu makan. Nah, jadi yang penting itu makanannya apa nafsunya? Nafsu dan makan. Penting dua-duanya. Nafsunya banyak, makanan tadi tak bisa makan. Tapi artinya di sini ingin disampaikan betapa pentingnya nafsu makan itu. Dua hal yang sangat penting. Akan tetapi, ternyata banyak manusia yang luar biasa berinteraksi dengan dua nafsu ini. Sehingga mereka mengikuti, mengabulkan semua yang diminta oleh nafsu makan dan nafsu libido. Banyak manusia yang begitu. Kalau percaya apa tidak nih? Kira-kira ada negara, nah, maaf nih, Masya Allah. Negara itu awalnya menjajah negara lain. Itu karena nyari makan. Apa yang utama? Makan yang utama. Mereka ingin, ya bahasanya kan beda-beda. Ingin kesejahteraan, ingin kemakmuran. Intinya itu makan. Mereka mencari rempah. Dulu zaman Belanda, mereka sampai mencari rempah-rempah gitu ya. Bahasanya sampai ke Indonesia. Ke Asia Tenggara. Di antaranya Indonesia. Dijajahan Indonesia. Apa itu? Itu nafsu ingin mengumpulkan makanan. Ingin mempertahankan kehidupan mereka dari dalam sebuah negara. Dalam konteks yang lebih besar dari kita. Nafsu itu. Sampai penjajahan. Para malah sekalian, kalau diperturutkan nafsu ini, dan kita semuanya memiliki ini. Ini nafsu yang paling basic, paling dasar. Nafsu makan, nafsu libido. Kalau ini diperturutkan, maka rusak kehidupan manusia. Kenapa rusak? Apanya yang rusak, para hamba? Kira-kira, ayo kita berpikir, apanya yang rusak kalau ini diperturutkan? Pertanyaannya adalah, apa semuanya boleh dimakan? Nah, itu sudah mulai itu. Kalau semuanya kita makan, artinya kita sudah terjerumus dengan nafsu. Apa semuanya bisa dimakan? Tidak apa? Yang penting kita suka, kita senang. Yang penting nafsu kita cocok. Apa semuanya harus bisa dinikmati? Tentu jawabannya adalah tidak. Itu tandanya nafsunya harus dibatasi, harus ditundukkan dalam apa? Dalam aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Jadi, betapa pentingnya manusia itu menundukkan hawa nafsu. Allah kasih contoh. Manusia-manusia terdahulu, mereka menjadi manusia yang sangat jahat. Padahal mereka itu manusia yang potensi kemanusiaannya sama seperti kita. Kenapa? Karena ada nafsu yang diperturutkan oleh dia. Manusia yang sangat jahat. Kita tadi ngasih contoh dua. Itu contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun dan Qarun. Apalagi selain itu? Ada nggak contoh manusia jahat dalam Al-Quran? Banyak. Yang Allah sebutkan namanya, masuk neraka, orangnya, padahal orangnya masih hidup. Siapa itu? Abu Lahab. Dalam satu surah Allah sebutkan. Allah rinci di situ, suami istri. Orang yang mempertukan hawa nafsu. Kebenaran sudah sampai di dia, tapi dia punya ego yang sangat tinggi. Macam-macam narasinya. Dia ingin mempertahankan dia punya agama, nenek moyang, kehormatan, segala macam. Silakan sajalah berdebat seperti itu. Tetapi yang jelas Allah turunkan syariat, Allah utus Nabi sampai kepada dia. Dia tolak kebenaran. Maka Allah pastikan dia masuk neraka. Abu Lahab. Masya Allah. Ada lagi Abu Jahal. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi disebutkan banyak dalam tarikh. Ada lagi yang lain dalam Al-Quran. Kalau Qarun, kalau Fir'aun, dia punya pembantu siapa? Haman. Nah, kalau sebuah suku bangsa adalah yang mendapatkan ladan dari Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel, yang mereka banyak memperturutkan hawa nafsunya, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah yang diturunkan, diberikan kepada mereka.
Masya Allah. Sekali lagi para hamba Allah sekalian, betapa pentingnya manusia itu menundukkan hawa nafsu. Nah, sudah sampai di sini, hari yang ke-25 kita sudah mulai nih, mulai sampai pada titik persoalan kita. Tadi kita tanyakan, apa yang sudah kita dapatkan? Sudah seberapa mampu kita mengendalikan apa-apa yang terdapat dalam diri kita? Ayo, sudah seberapa mampu? Ayo ingat, kita ini punya potensi yang sama dengan Firaun. Naudzubillah, punya potensi yang sama dengan Qarun, punya potensi yang sama dengan Abu Jahal, punya potensi yang sama dengan Abu Lahab, sama unsur kemanusiaan. Apapun yang dia miliki untuk menjadi kafir, kita juga punya itu. Bedanya adalah mudah-mudahan ya, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan benda itu dalam diri kita itu. Para hamba Allah sekalian, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Betapa pentingnya. Ada sebuah doa Rasul ini, Masya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wala takilni nafsi tarfata ain. Apa maknanya itu yang terakhir? Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku, maksudnya. Jangan kau serahkan kepada diriku seutuhnya, walaupun hanya sekejap mata. Jadi Rasul mengajarkan doa kepada kita agar apa? Kita nggak mampu kalau diserahkan diri kita seutuhnya kepada diri kita nih. Bukan punya siapa-siapa, punya kita, nafsu kita, badan kita diserahkan seutuhnya kepada kita. Tak mampu kita mengendalikannya. Makanya kita minta kepada Allah agar punya kekuatan, agar apa? Mampu mengendalikan diri kita. Jadi PR terbesar manusia itu para hamba Allah sekalian. Makanya Allah turunkan syariat agar dia mampu mengendalikan dirinya. Sungguh betapa bahaya kalau nafsu keluar dari sarangnya. Apapun jadi buruk. Ibadah, kalau dicampur dengan nafsu, bukan ibadah namanya. Judulnya sholat. Tapi dicampur dengan nafsu ingin dilihat. Senjatanya, apa tuh senjatanya? Bukan tes. Senjatanya adalah HP. Lagi sujud, foto. Terus, Masya Allah. Khusyuk benar sujud hari ini. Ibadah toh? Ibadah dia. Tapi saya tak tahu tuh gimana cara memutus sujud itu ya. Jadi mungkin tangannya diperpanjang, sujud. Tret gitu. Ketong sih ya. Apalagi? Yang sholat malam, nah Masya Allah. Bukan sholat malamnya salah, enggak, para hebat. Bagus sekali sholat malam. Tetapi kalau kemudian sholat malam itu, kita kabarkan, para ikhwan, mari kita bangun sholat malam. Bangunkan orang sholat malam untuk di WA, gimana orang mau bangun? Yang sedap itu kalau bangunkannya pakai telepon. Nah, minimal itu masuk akal juga. Dan kalau di WA, siapa yang mau baca? Yang kelihatan itu adalah bahwa dia sedang menyatakan dirinya sedang ingin ibadah sholat malam. Nah, untuk kita khawatir sekali, tidak salah ya para ikhwan, cuman kita sangat khawatir. Kita sangat khawatir itu bagian dari perangkap yang setan rancang. Judulnya ibadah, tetapi disusupi oleh sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah SWT. Ini nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Khawatir saja. Apalagi kira-kira? Sodakoh kita butuh track yang merah. Kasihkan. Kemudian kita kasih caption atau mungkin kasih suara-suara yang menyejukkan gitu kan. Apakah tidak ikhlas? Belum tentu tidak ikhlas. Cuman kita khawatir karena hati kita ini hati yang mudah bergoyang. Nanti kita buktikan. Satu ketika kalau ternyata kita beribadah kepada Allah, para hamba sekalian. Satu ketika kalau kita beribadah kepada Allah, tiba-tiba ada orang yang melecehkan kita. Dia bilang, kau tuh malah sholat malam. Nah, kita ini ingin membela diri atau kita biarkan saja. Kalau ternyata keinginan kita untuk membela diri itu mati-matian, agar orang tahu kita rajin sholat malam, jangan-jangan kita memang tidak ridho kalau disebut orang yang malas sholat malam, karena kita tidak suka dia melecehkan ibadah kita. Padahal itu tidak ada ngaruhnya diterima atau tidak kan? Kita bisa uji dengan itu. Kadang-kadang kita ini suka tersinggung loh. Kalau kita sudah berbuat baik,
orang tidak menghargai kita. Iya kan? Padahal ketersinggungan kita itu sedikit pun tidak berpengaruh pada diterima atau ditolaknya ibadah kita. Iya enggak? Apa ibadah itu diterima kalau orang itu terima? Kalau orang itu tidak tersinggung? Enggak ada ngaruh kok. Kita balik situasinya. Cara mengetes iman kita. Saya pernah ditanya oleh seseorang. Ustaz, dia bilang bagaimana? Kalau seseorang yang maisahnya guru ngaji. Gimana cara mengukur keikhlasan? Susah memang. Yang ikhlas, yang tahu ikhlas itu Allah dan dirimu. Cuman kalau orang yang ikhlas itu, orangnya itu tidak tidak terpengaruh oleh bayaran. Kalaupun toh ada orang membayar, itu semata-mata fadilah. Tapi dia bukan karena itu. Satu ketika, kalau Anda mengajar seseorang, gitu kan, ngajar seseorang. Kemudian, orang tersebut, katakanlah kemudian tadinya dia memberikan semacam bisaroh gitu ya. Bisarohnya dihilangkan. Apakah Anda berhenti untuk mengajar dia? Kalau kamu berhenti untuk mengajar dia, itu tandanya niatmu sebatas rupiah yang diberikan oleh orang tadi. Nah, itu para hamba sekalian. Makanya kita hati-hati dengan niat kita. Sekali lagi, ini sebenarnya kalau bicara tentang niat ya kita dan Allah yang tahu. Bukan salah, cuman kita sangat hati-hati. Saya pun sebenarnya dapat inspirasi itu dari ada sebuah video yang dikirimkan oleh ikhwan kita gitu ya di grup jamaah nasihat dari Agim ya, kalau nggak salah tadi pagi gitu. Masya Allah, itu merupakan suatu nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Ya, jadi para hamba sekalian, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, betapa pentingnya kita menundukkan nafsu kita yang Allah titipkan di dalam diri kita. Apa kaitannya dengan puasa? Sungguh puasa sebenarnya entry poinnya itu adalah mengendalikan nafsu. Puasa itu agar nafsu kita tidak keluar kemana-mana kecuali dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kita hitung, betapa banyak nih nafsu kita yang sudah keluar dari sarangnya. Nafsu amarah kita. Nafsu dendam. Boleh nggak para ikhwan? Orang yang beriman itu menyimpan marah. Boleh. Kemudian boleh nggak kalau kemudian marahnya itu menjadi dendam? Nah, ini yang tidak boleh. Makanya dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam beberapa tempat untuk memberi maaf kepada manusia. Wa'afina 'anin nas. Allah sebutkan begitu dalam Al-Quran surah Al-Imran. Memaafkan manusia. Salah satu ciri dari sifat atau perilaku orang-orang yang bertakwa. Memaafkan manusia. Kalau orang yang tidak mampu memaafkan manusia, artinya sebenarnya dirinya menyimpan dendam. Dendam itu bersumber dari mana? Dari nafsu yang tidak terkendali. Nah, ini hati-hati dalam diri kita. Kami rasanya susah kan mencari orang yang tidak punya rasa benci kepada seseorang. Ada nggak di antara kita yang tidak punya rasa benci dengan seseorang? Susah. Karena kita manusia. Yang namanya manusia, ketika dia berinteraksi dengan seseorang, bercengkrama dengan seseorang, ada ketersinggungan, ada ketidaknyamanan, ada nanti dikemas-kemas, digosok-gosok gitu kan katakanlah oleh setan, menjadi dendam kesumat yang masuk ke dalam hati kita, para hamba sekalian. Na'udzubillah, menjadi dendam. Kami sangat khawatir kalau dendam itu bersarang dalam diri kita dan itu menjadi penghapus amal ibadah kita. Rugi sekali. Luar biasa kita beribadah, merancang ibadah kita ini kan, sholat tarawih, puasa, tetapi ada satu dendam dalam diri kita, para hamba sekalian, yang itu bersumber dari nafsu yang tidak terkendali. Padahal Allah perintahkan kepadanya untuk memaafkan, menghilangkan itu, ukhuwah, silaturahim. Tetapi kita simpan itu, maka menjadi penghapus amal kebaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hapus amal-amalmu yang sudah dilakukan itu. Masya Allah. Sudah sampai jam berapa begitu nih? Nggak sampai buka kan? Nah, oleh karena itu di hari yang ke-25
Kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita kita kendalikan hati kita kendalikan nafsu kita sehingga dia tidak keluar dari sarangnya, dia tetap berada dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebenarnya di balik ibadah puasa itu para hamba Allah sekalian, ada hikmah besarnya, yakni pengendalian hawa nafsu. Ini sebenarnya enggak susah kita memahaminya. Apalagi kalau untuk selain pengendalian hawa nafsu gitu ya. Coba, puasa itu kan menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan, yang diperbolehkan. Memakan, meminum di siang hari sebenarnya tidak ada larangan, malah Allah perintahkan. Tetapi Allah tentukan satu bulan Ramadan namanya, Allah haramkan makanan itu di siang hari, di waktu-waktu yang ditentukan sejak terbit fajar, salah sebut, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sejak masuk waktu sholat subuh sampai masuk waktu sholat maghrib. Allah haramkan itu. Allah haramkan yang tadinya dihalalkan oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan seharusnya. Allah haramkan. Apa maksudnya di sini para hamba Allah sekalian? Ini maksudnya agar kita paham benar, kita punya nafsu yang harus ditundukkan. Kalau bicara nafsu, yang halal saja itu menjadi buruk nantinya. Nafsu yang menyelimuti kita, yang diperbolehkan, itu akan kita menjadi berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kamu tidak akan sampai pada derajat takwa sampai kamu menundukkan atau meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan karena takut pada terjerumus pada hal-hal yang terlarang. Itu para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah. Kemudian bagian yang kedua, karena kita sudah berada di penghujung Ramadan, maka kita ini sudah menggunakan ilmu-ilmu terakhir. Kalau ibarat kata itu, kalau dalam ilmu silat ini ajian-ajian terakhir. Apa ajian terakhir? Ilmu terakhir dari Ramadan. Doa, zikir. Satu lagi, Lailatul Qadar. Satu lagi kalau dibicara tentang harta, simpel banget, tapi itu ajian terakhir, bahasa saya nih. Itu ajian terakhir. Apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu penambal. Bayangkan, cuman 2,7 kilo kalau sekarang. Atau kalau ingin kita bulatkan, anggaplah 3 kilo. 3 kilo makanan pokok, 3 kilo beras. Kalau dihargakan dengan rupiah sekitar 36.000. Tapi itu dia punya fungsi untuk menambal amal ibadah yang bolong-bolong, yang tak sempurna, yang lalai selama kita berada di bulan Ramadan. Ini ajian terakhir. Makanya waktu kita menunaikan ibadah zakat fitrah, itu betul-betul niat kepada Allah. Sampaikan hajat kita, ya Allah, inilah dia nih, banyak benar lalai saya nih. Dari lalai bikin kue, maaf nih kalau bikin kue berarti ibu-ibu nih. Padahal bapak-bapak juga bikin kue. Saya juga bantu istri bikin kue. Lalai zikir, lalai bikin kue, lalai sholat tak khusyuk, puasa kadang-kadang masih bercampur emosi, dan lain seterusnya. Ya Allah, zakat fitrah, saya harapkan dapat menambal amal ibadah yang bocor tak tentu itu. Zakat fitrah. Masya Allah, betapa Allah maha kasih sayang. Rasul memberikan mencontohkan syariat yang sangat mudah tetapi luar biasa dia punya manfaat. Terus berikutnya istighfar. Siapa di antara kita ini yang tak perlu istighfar para hamba sekalian? Sangat perlu, sangat perlu. Karena kita nih sangat lemah, sangat jauh, sangat doib, semuanya doib dalam bicara ibadah. Coba ada yang berani angkat tangan yang merasa paling hebat sholatnya? Enggak ada. Yang merasa sempurna melaksanakan ibadah puasa selama 24 hari atau 25 hari? Tidak ada. Yang merasa hebat dalam berzakat, berinfak? Tidak ada kita nih. Para hamba Allah sekalian, Allah kasih satu saluran spesial. Ajian, kalau bahasa ilmu silat. Apa itu? Istighfar. Makanya, di saat yang paling mujarab, paling diijabahi oleh Allah, gitu ya, Rasul mencontohkan istighfar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Selaras dengan istighfar kalimat ini. Ya Allah, engkau maha pemaaf, menyukai maaf, maka maafkanlah aku.
itu doa pada momen Lailatul Qadar. Istighfar. Jadi ini yang kita andalkan. Udah di ujung-ujung nih, banyak ngerasa bolong-bolongnya. Udahlah, perbanyak istighfar. Kalau momen Lailatul Qadar doa tadi, tapi di lainnya kita perbanyak dengan berbagai macam redaksi istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang paling pendek astagfirullah. Astagfirullah. Begitu perbanyak para hamba Allah sekalian. Tidak mesti pada jam sholat, pada waktu sujud maksud saya. Boleh juga kapan-kapan saja. Kalau ibu-ibu yang lagi berhalangan tidak masalah istighfar itu. Di rumah, asal di tempat-tempat yang bukan di tempat-tempat yang terlarang. Di rumah, di kamar, di dapur, silakan saja perbanyak istighfar. Basahkan mulut kita dengan istighfar. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Sesungguhnya infak yang paling ringan bagi Rasul itu adalah infak atau sedekah pada bulan Ramadan. Maksudnya itu beliau betul-betul, beliau memang sudah pemurah orangnya, tetapi di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Infak dan sedekah di bulan Ramadan, para hamba sekalian, itu merupakan penebus segala kesalahan kita. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang tak mampu dalam mengendalikan apa-apa yang Allah turunkan kepada kita berupa harta, benda, rezeki. Semua dikasih rezeki. Siapa di antara kita yang tidak mendapat rezeki? Dapat semua. Tetapi banyak pula di antara rezeki kita itu yang tersalur ke bagian-bagian ke tempat-tempat yang tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Ngaku aja gitu. Bagaimana caranya? Ditebus dengan infak dan sedekah. Masya Allah. Non lagi. Ya. Berikutnya, para hamba sekalian, tadi saya sebutkan juga Lailatul Qadar. Rasul sebutkan Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira kalau sampai di sini, yakin enggak kita menjumpai Lailatul Qadar? Insya Allah yakin. Karena dari 30 hari atau 29 hari, kita kurangi 19 hari, sisanya 10 hari. Tetapi ternyata Rasul lebih rinci lagi. Ternyata bukan 10 hari, tetapi di hari yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Rasul mencontohkan di 10 hari yang terakhir, terutama di hari-hari yang ganjil, di malam-malam yang ganjil, para hamba sekalian. Kayak kalau Lailatul Qadar bukan siang ya, karena juga Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya tentu saja malam. Malam. Rasul mencontohkan beliau membangunkan keluarganya. Ibu-ibu membangunkan anak-anaknya. Suami membangunkan istri dan anak-anaknya. Membangunkan orang-orang yang ada di rumahnya untuk apa? Untuk hidupkan malam. Di malam kemuliaan. 5 malam itu. 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Sekarang malam 25 udah. Tinggal 27, 29. Tinggal 2 malam. Saya berharap yang 3 malam tadi itu bisa kita lewati dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu sholat malam. Qiyamul Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di malam kemuliaan karena iman dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu kan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan minimal sholat malam. Kalau mau kita rinci lagi dari sholat malam itu, minimal sholat witir. Berapa ibu-ibu sekalian sholat witirnya? Minimal, yalah 3 rakaat, jangan tawar lagi lah. Tapi kalau toh betul-betul tak sempat lagi ini 3 rakaat, minimal, nah ini. Masa 1 rakaat tak sempat? Minimal nih, sholat witir. Sholat yang hampir wajib hukumnya itu sholat witir. Hampir wajib. Ada 2 sholat yang Rasul sama sekali tidak pernah tinggalkan. Sholat qobliyah subuh, sholat qiyamul lail, atau sholat witir terutama. Rasul kalau sholat witir itu ditambah dengan qauliyah Rasul. Rasul sampaikan kepada seorang sahabat, jangan tinggalkan sholat witir itu. Gitu. Yang lainnya kalau terpaksa ya udah, apa boleh buat. Tapi witir jangan sampai ketinggalan. Masih 2 malam lagi, tetapi para hamba Allah sekalian, mari kita maksimalkan dengan sholat malam dan beribadah yang lain. Baca istighfar, serta sedekah, infak, dan seterusnya. Hidupkan malam di malam kemuliaan. Saya kira demikian, apa-apa yang salah, yang kita pelosan barangkali saya mohon maaf, para hamba Allah sekalian.
Apa yang benar, mari kita sama-sama amalkan dan sebarkan sebagai tanda keimanan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.